Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama beribadah di rumah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dengan tema Roh Kebenaran dalam Hidup Orang Percaya. Kita akan bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu dimohon HP-nya untuk disilentkan supaya tidak mengganggu ibadah kita, dan dimohon untuk tidak keluar masuk selama ibadah berlangsung. Baik Bapak Ibu, mari kita mengawali ibadah kita bersatu. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani Metodis nomor 37, Tuhan Allah Hidup. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Thank you.
kesalahan yang telah kita perbuat selama 1 minggu ini. Biarlah dengan kasih-Nya dan darah-Nya yang tercurah itu boleh mengampuni setiap kita saat ini, boleh memaafkan kita saat ini, boleh memulihkan hidup kita saat ini. Mari dengan secara pribadi minta ampunan, minta penebusan dari Yesus Kristus. Mari kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami seringkali tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga sering tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami itulah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kehidupan yang sempurna dari penciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita bersama di dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita bersama-sama bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita nyatakan pujian kita, sebab hari ini kita bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama nyatakan pujian ini dengan penuh syukur, dengan bertepuk tangan nyatakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
ke-23 bersama dengan saya kaum wanita di ayat yang ke-16, ayat yang genap, kaum pria di ayat yang ke-17, di ayat yang ganjil. Begitu seterusnya kita berganti-gantian, dan di ayat yang ke-23 kita akan bersama-sama bersama dengan saya kaum wanita di ayat yang ke-16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang mengusir aku besar jumlahnya, banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat padaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku memikirkan. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripada aku. Bersama, segera menolong aku ya Tuhan, selamatkanku. Bersama dengan percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kecacahan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Episode kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Hasil pembaharuan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan kesaksian pujian dari PBS.
Terima kasih untuk pelayanan Ibu Evangelis Novia Daud dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Petugas ibadah untuk Minggu tanggal 22 Juni 2025, pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damani, liturgis oleh Julina Zega, pemandu pujian Milik Niat dan Werning, pemusik Juli, Ranto, dan Jojo, pembaca epistel Cici Daily, doa syafaat Julina Zega, persembahan Rosalina, operator streaming Martin, operator LCD dan PPT Revi Morris Kabarubu, persembahan pujian dari P3MI dan kelas meeting Mas Dayanti Bulo, penyambut jemaat oleh kelas meeting Ibu Sufitri Nainggolan, serta sekolah minggu Melinda Sitinja. Selanjutnya, setelah ibadah akan diadakan rapat panitia HUT PMI Immanuel Banjarmasin yang ke-6, diharapkan untuk berhadir dan tidak terus pulang setelah ibadah selesai. Bapak Pendeta James Damani hari ini melayani firman Tuhan sakramen perjamuan kudus dan pembekalan jemaat di Bakal Pos Pelayanan Senayan dan Sungai Durian PMI Pos Pelayanan Bangkra Suarga Salongga. Dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diadakan 2 kantung untuk kas gereja dan persembahan ke depan untuk pemeliharaan harta benda gereja. Untuk persembahan dan kehadiran jemaat pada Minggu 4 Mei sampai dengan 8 Juni 2025 bisa kita lihat di warta. Hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat beribadah dan memberikan persembahan, terutama persembahan persepuluhan, janji iman, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selanjutnya dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, grup kelas meeting menghimbau agar setiap grup kelas meeting mengadakan kelas meeting setiap minggu. Adapun untuk daftar grup kelas meeting dapat dilihat di papan pengumuman. Juga jemaat kita yang berulang tahun di bulan Juni 2025, saudara kita Max Rafael Tampubolo, saudari kita Cici Setia Deli, dan juga Bapak Gembala kita Bapak Pendeta James Damani. Begitu juga dengan ulang tahun pernikahan tanggal 21 Juni Bapak Pendeta Erwin Daud dan juga Ibu Evangelis Novia Daud. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Juni namun belum diwartakan, dimohon diinfokan ke Komisi Keanggotaan Ibu CLS Eviati atau Saudari Julina Zega agar bisa diwartakan. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, hari Senin tanggal 16 Juni 2025 pukul 19.00 WITA, komunitas alumni Hagai Youth Banjarmasin akan mengadakan fellowship pemuridan di gereja kita, mengingatkan kehadiran alumni Hagai Youth dari P3MI, ada Martin, Jojo, Juli, Wiwin, dan Rosa untuk berhadir. Untuk renungan harian dibagikan setiap hari di grup WA Jemaat. Gemar membaca Alkitab boleh kita lihat di slide dan juga di warta. Diingatkan juga doa pagi setiap hari Sabtu pukul 06.00 sampai 07.00 WITA di gereja pagi, mengimbau kehadiran semua jemaat untuk doa pagi. Adapun pokok-pokok doa kita di dalam 1 minggu ini boleh kita lihat di warta. Dari panitia pemeliharaan harta benda untuk kebutuhan sarana beribadah, kita membutuhkan 1 lusin kursi citos di tempat kebaktian. Ucapan terima kasih dari hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat diberikan kepada grup anak-anak Tuhan yang sudah mempersembahkan 1 lusin kursi citos warna biru merek Infinity pada hari Selasa 10 Juni 2025. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga dengan mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis semester 2 dari Politeknik Negeri Banjarmasin dalam rangka tugas mata kuliah Pancasila, membersihkan ruang ibadah dan juga mempersembahkan 2 keranjang sampah
dan juga 2 bunga meja. Tuhan Yesus memberkati usaha, pekerjaan, dan kesehatan Bapak Ibu jemaat yang mempersembahkannya. Begitu juga kulkas gereja di Pastori kita sudah rusak, kita membutuhkan dan kita doakan untuk 1 unit kulkas di Pastori. Berikut janji iman pengadaan kulkas gereja boleh kita lihat di warta. Jika ada dari Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk pengadaan kulkas gereja, dipersilakan, mohon menghubungi bendahara gereja kita. Selanjutnya dari panitia pengadaan lahan dan pembangunan gereja, pada hari Selasa 10 Juni 2025 sudah dihitung persembahan pundi iman celengan dari jemaat Tuhan sebesar 314.500. Terima kasih atas persembahan celengan pundi imannya. Dan yang terakhir dari seksi P3MI kelas meeting pada hari Kamis 19 Juni 2025 dengan topik 20 bagian tubuh Kristus, pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damani, worship leader dan juga singer dari kelas meeting Ovelius serta musik dari tim Juli. Selanjutnya untuk persekutuan hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025, pelayan firman oleh Pak Pendeta James Damani, worship leader Revi, serta pemusik Hardin, Wiwi, dan Oden. Setiap Sabtu setelah persekutuan, seluruh P3MI kita gotong royong membersihkan gereja dan menyusun kursi. Dan juga kita doakan untuk P3MI yang sedang mencari 1 unit sepeda motor matic seharga 5 juta. Demikian warta jemaat kita, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Charles Eviati. Namun sebelumnya kita nyatakan pujian kita menyenangkan. Tuhan, ku mau
adalah Raja. Di hari yang Tuhan berikan penuh sukacita, Tuhan yang berkuasa atas gerejamu, atas setiap pribadi di sini ya Bapak. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan untuk bersaksi dan berani melawan ketidakbenaran. Tuhan juga yang menolong setiap warga Indonesia untuk memelihara lingkungannya dan menolong mereka untuk mengasihi bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa untuk kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat. Tuhan menolong setiap pemerintahan, baik orang-orang yang mengelola, diberikan kesadaran penuh sehingga tanah air kami yang tercinta terjaga, dapat lestari, dan akhirnya bisa kami nikmati bersama-sama, baik untuk generasi yang akan datang. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak yang mahasiswa yang sedang ujian, dan pada minggu akan datang juga Tuhan menolong setiap soal atau hal-hal yang dikerjakan. Tuhan berkati sehingga mendapat nilai oleh belas kasihan Tuhan. Urapi setiap mahasiswa-mahasiswi, demikian juga anak-anak SMA, SMP, dan SD dalam menyelesaikan semesternya. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk perintisan POS oleh Bapak Evangelis Jaka Sianipar. Tuhan menolong sekeluarga boleh mengalami tuntunan Tuhan, bimbingan-Mu. Kami juga berdoa untuk 2 pos pelayanan sekaligus di arah Serongga dan juga ke arah IKN. Tuhan menolong pelayanan Bapak Pendeta dalam membantu resort lain. Kiranya GMI Batu Licin boleh mengalami kemajuan demi kemajuan dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk kerinduan dari GMI boleh membuka pos di Paringin, arah Balangan. Kuasa Tuhan menolong dan mengurapi untuk kami menemukan 1 orang kunci di sana yang dapat untuk tinggal di Paringin. Kami berdoa dan merindukan Bapa. Sudah lama bagi gereja-gereja Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam membuka ibadah untuk hormat dan kemuliaan-Mu bagi kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong. Juga berdoa untuk Yayasan Peduli Meletus yang melakukan pemberitaan Injil melalui pendidikan mulai dari TK, parenting, dan juga bimbingan belajar. Engkau memberkati para guru Tuhan, menguatkan iman, memberikan hikmat, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dilayani sehingga firman Tuhan boleh begitu kuat melekat di hati setiap anak didik, sehingga pada masa tuanya mereka tidak meninggalkan Tuhan. Bapa, Engkau urapi, berkati, dan juga dana yang dibutuhkan bagi penghidupan di 9 TK. Engkaulah ya Bapa yang menolong dan memeliharakannya. Berkati kesehatan Bapak Pendeta Erwin Daud dalam tugasnya juga ya Bapak sebagai PPLPG, Panitia Pembelian Lahan dan Bangunan Gereja. Tuhan menolong tanah yang di depan kami boleh kami beli. Jika kami mengingat harganya yang begitu tinggi, tetapi kami juga mengingat kasih setia Tuhan bahwa Engkau sumber berkat yang mampu menolong kami ya Bapa. Berikan jalan keluar, berikan belas kasihan-Mu Bapa. Berkati setiap usaha celengan, persembahan donatur, dan juga kegerakan persembahan dari GMI wilayah, distrik, dan resort. Dan belas kasihan Tuhan yang menjadikannya sehingga kami dapat memiliki lahan parkir, jalan, dan juga
beberapa kerinduan ya Tuhan untuk kami mengerjakan aktivitas mitra gereja, yaitu sekolah dan lain-lainnya. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan proyek yang besar ini ya Bapa, tapi kami melihat bahwa Engkau jauh lebih besar, dan kami hanya memohon kepadamu ya Bapa, sumber segala berkat. Kami mengucap syukur untuk Boy yang sudah Tuhan pulihkan sakitnya, dan Tuhan menolongnya untuk terus menyala-nyala melayani Tuhan. Juga mengucap syukur untuk Martin yang Tuhan pulihkan beberapa waktu yang lalu, dan Kau memberkati pengobatannya dalam jangka waktu setahun ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Sarah yang jika duduk, berjalan, atau berdiri dengan punggung yang bungkuk akan mengalami kesakitan Bapa. Tetapi semangatnya untuk pergi beribadah Tuhan selalu kuatkan. Engkau peliharakan Tuhan, sembuhkan, beri kekuatan ekstra. Demikian juga makanan, minuman, dan kebutuhan hidupnya Tuhan. Beri jalan keluar dalam hal mendidik anaknya Lili. Tuhan selamatkan. Kami juga berdoa Tuhan penginjilan kepada Bapak Alus yang merindukan untuk datang beribadah dan minta dilayani, agar dia dapat percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala kuasa ada di tangan-Mu Bapa. Engkau memberikan hati yang percaya kepadanya dan berikan Roh Kudus padanya. Kami serahkan Bapak Alus ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk kebutuhan anak-anak masuk sekolah. Putri akan masuk SMA, demikian juga dengan Nimo untuk masuk TK, dan juga kelanjutan untuk yang naik kelas ke jenjang berikutnya, maupun dana yang diperlukan bagi anak-anak kami yang sedang merantau. Engkau Bapa yang memelihara, Engkau Bapa yang tidak membiarkan kami kelaparan dan kekurangan, tetapi memberikan tepat pada waktunya. Engkau juga menolong ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Engkau yang memberikannya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga berkati juga usaha Ibu Novri, warung Ibu Daud. Tuhan berikan customer baru, pelanggan-pelanggan tetap, dan Tuhan juga memberikan usahanya bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kami serahkan Tuhan usaha warung ini ke dalam tangan Tuhan untuk kebutuhan keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Elin Daud. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja kami, jemaat-Mu. Kami mengucap syukur untuk satu lusin Citos, satu lusin kursi biru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan menolong setiap donatur, berkati dengan limpah-limpah-Mu. Kami juga berdoa Bapa tentang kebutuhan kulkas untuk alat dan bagian dari memasak. Tuhan menolong dan mencukupkan. Yang terkumpul ini boleh dapat digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk belas kasihan Tuhan. Jiwa-jiwa baru di Banjarmasin ini boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sakit di rumah sakit yang sedang terbaring, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Dan yang hancur hati, yang putus asa, Engkau Roh Kudus membangunkan, membangkitkan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami banyak meminta ya Tuhan. Tapi oleh belas kasihan Tuhan, kami mengimani bahwa Engkau memberikan pada waktunya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan saat Kau masuk ke hadirat-Mu. Dengan apa yang ada, kita datang ke hadirat Tuhan dan sembah Dia.
Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau terus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memberikan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa, inilah kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Kami diterangi oleh Roh kebenaran. Roh yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Dipenuhi dengan kasih kemurahan-Mu. Terlebih dituntun dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membuat hati kami rindu dan terus rindu akan firman kebenaran-Mu. Jadikanlah kami anak-Mu yang trust and obey, percaya dan taat kepada apa yang telah kami baca dan akan kami dengarkan dan akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Saudara, dunia sedang berduka. Kenapa saya katakan dunia? Karena ini adalah tragedi kemanusiaan, di mana kita mendengar berita akan tragedi pesawat Air India yang hari ini bertambah menjadi korban jiwa menjadi 279 orang. Saudara sekalian, keseluruhan daripada penumpang pesawat Air India meninggal kecuali 1 orang. Dan kenapa jumlahnya makin bertambah? Karena pesawat ini menabrak pemukiman warga, atau lebih tepatnya sebuah gedung di mana di sana adalah pendidikan dokter-dokter India. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya teringat kemarin saya khotbah beberapa waktu yang lalu tragedi pesawat Jeju Air, sekarang Air India. Karena saya juga baru turun dari pesawat dalam keadaan diberi kursi roda. Kemarin kami pulang, anak saya pulang ke Bali, suami saya pulang ke Banjarmasin lebih dulu, dan saya pulang akhir. Namun karena saya lemas, tidak bisa jalan, mereka menyediakan saya kursi roda. Selama lebih dari 6 kali saya bolak-balik ke kamar mandi, rupanya nggak bisa ditahan. Saya buang air dan juga muntah dan seterusnya. Jadi selama 1,5 jam dari Semarang sampai ke Banjarmasin saya tidak duduk, tetapi bolak-balik ke toilet. Itu pun saudara sekalian, saya duduk di tengah, nomor kursi 11E. Diapit oleh 2 bapak besar-besar, ya. Jadi saya di dekat jendela, saya sudah nggak tahan lagi, Pak, maaf, mohon maaf Pak, saya mau keluar itu. Belum Bu, ini belum ada perintah untuk sabuk pengaman dilepas. Oh gitu ya, padahal saya sudah nggak tahan lagi.
sudah nggak tahan. Apalagi diapit oleh bapak-bapak besar itu sudah nggak tahan lagi, sudah rasanya sudah badan sudah lemas. Kemudian saya ke toilet setelah pesawat sudah tenang di atas, saya ke toilet dan saya merasakan kalau di pesawat itu, saudara, kita itu seperti manusia yang tidak berdaya apapun, pasrah total kepada pilotnya. Padahal saudara tahu, kita tidak mengenal loh pilot itu, ya kan? Namanya aja bahkan tidak kedengaran di telinga kita, karena begitu cepat pramugari memberitakan. Jadi kita nggak kenal pilot, tapi kita bisa memasrahkan hidup ke pilot itu. Itu sebenarnya sebuah tragedi permulaan dari kehidupan manusia. Kita mempercayakan hidup kita kepada orang, kepada manusia yang tidak kita kenal. Apakah bisa? Bisa. Buktinya semua orang duduk tenang. Walaupun hari itu saya diingatkan seumur hidup naik pesawat, baru hari itu ke toilet sepanjang perjalanan sampai pesawat mendarat. Dan saya merasakan sendiri, saudara sekalian, hari itu bukan tragedi kemungkinan, saudara sekalian. Kalau ada tragedi pesawat jatuh dan sebagainya, saya bisa merasakan ketegangan itu sudah pingsan lebih dulu sebelum mati gitu. Dan saya merasakan itu. Dan saya mengingat, Tuhan, kalau saya bisa memasrahkan diri saya kepada pramugari, saya sudah tidak ingat apapun, saudara. Mungkin setengah pingsan, pramugari menggosok badan saya dengan minyak putih, itu saya sudah nggak rasa, karena saya sudah lemas. Dan kemudian, saudara sekalian, saya memasrahkan diri kepada orang-orang yang saya tidak kenal. Mengapa saya tidak bisa memasrahkan diri saya kepada Tuhan yang begitu mengasihi dan mengenal saya, yang begitu saya kasih dan saya kenal di dalam Yesus Kristus? Tragedi-tragedi manusia, kemanusiaan hari ini seharusnya mengingatkan kita betapa hidup kita ini rapuh, saudara sekalian. Kita tidak punya daya upaya untuk memegang apapun yang kita rasa kuat di dalam hidup kita, untuk kita jadikan landasan hidup kita. Tidak ada sama sekali. Hanya Tuhan yang menjadi andalan kehidupan kita. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Hari ini kita bersama mempelajari Surat Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-12 sampai 23. Mari kita bersama memperhatikan pada ayat-ayat di Alkitab kita. Saya akan membacakan buat kita semua. Kita bersama menyimaknya. Pekerjaan penghibur, saya baca mulai dari 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi.
akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat terakhir, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya, terpujilah firman Tuhan yang kita baca, kita renungan, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat terkasih yang Tuhan, Roh Kudus itu memiliki sebutan yang indah sekali yang diberitakan di dalam ayat ini. Yang pertama, dia adalah penghibur, pribadi yang menghibur. Dan yang kedua, itu adalah Roh kebenaran, Roh yang akan menuntun anak-anaknya masuk di dalam kebenaran. Saudara sekalian, kebenaran itu sangat penting sekali, saudara. Tanpa ada patokan benar, saudara sekalian, saudara kita tidak akan berjalan pada arah yang benar. Karena kita tidak punya patokan, tidak punya sinyal, tidak punya tanda-tanda di mana kita mengerti dan memahami apa itu kebenaran. Jadi harus ada patokannya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hari ini aku ingin mengungkapkan Roh Kudus itu sejelas-jelasnya, namun engkau tidak akan bisa menanggungnya sebelum dia datang kepadamu. Maka itu aku harus pergi. Tuhan Yesus secara jasmani dan fisik dia pasti akan mati. Karena itu sudah hukumnya. Tetapi saudara sekalian, dia mengutus Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita, supaya kita tidak sendiri di dalam dunia ini. Jadi Roh Kudus itu siapa sebenarnya? Dia adalah salah satu dari ketiga Tuhan yang merupakan pribadi yang esa. Saudara, kita belajar tentang pribadi Tuhan yang esa yang kita sembah itu memiliki 3 pribadi. Saudara bingung, saya juga bingung, tapi gak apa-apa. Mari kita belajar dari bingung ini, kita belajar tentang kebenaran. Karena kalau kita menganggap Roh Kudus itu Yesus, saudara salah. Dia bukan Yesus, dia itu Roh Kudus. Otak kita ini kecil sekali untuk melihat seluruh kebenaran. Saudara, seperti orang bikin kristik, ya. Kalau kita belum melihat keseluruhan gambar, kita tidak akan mengerti kenapa ini jelek sekali, gitu. Aku tidak mengerti ini. Gambar ini tidak ada bentuknya. Tapi ketika gambar itu sempurna sudah diselesaikan, baru kita tahu, oh, seperti ini rupanya gambar yang dibuat. Demikian kita tentang pribadi Allah Tritunggal kita. Roh Kudus itu menyatakan, saudara sekalian, keseluruhan dari kebenaran yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengenal pribadi Roh Kudus, maka kita sebenarnya mengenal keseluruhan pribadi Allah. Saudara yang terkasihan Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan meninggalkan muridnya, Tuhan tahu murid ini yang ditinggalkan itu begitu rapuh, saudara sekalian. Dia kena godaan sedikit, tergoda. Kena cobaan sedikit, jatuh dalam dosa. Saudara, manusia itu apa sih kekuatan?
kekuatannya? Nggak ada. Bisa nggak diandalkan? Nggak ada, saudara sekalian. Kita mau mengandalkan manusia, mengandalkan hamba Tuhan, mengandalkan pendeta, mengandalkan orang yang kuat dalam hidupmu, saudara rugi, saudara keliru, karena manusia tidak bisa diandalkan. Tuhan Yesus tahu itu. Tetapi manusia, apakah ketika Yesus naik ke surga dia akan menjadi manusia yang lemah? Tidak. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menemani kehidupannya. Saudara, roh ini begitu manis, saudara. Kenapa saya katakan manis? Karena dia itu bukan sekedar teman kita. Kita punya teman, saudara sekalian, belum tentu jadi sahabat, betul kan? Kita punya teman, kita rasa dia baik, saya juga baik dengan dia, tapi belum tentu dia menjadi sahabat kita. Tapi Roh Kudus dia lebih, bukan hanya sekedar sahabat, bukan hanya sekedar teman, tetapi dia adalah orang pribadi yang benar-benar menemani kita, baik dalam suka maupun di dalam duka. Itu Roh Kudus. Kami di Semarang menyempatkan diri ke Malang dan ketemu dengan keluarga dari teman kami yang sudah meninggal, keluarga dari teman kami yang sudah meninggal. Teman ini begitu baik, bahkan lebih dari sahabat, bahkan dia seperti keluarga kami sendiri. Di usia yang belum begitu tua, saudara, dia meninggal dan meninggalkan suami dan anak serta cucunya. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saya datang ke sana. Saudara tahu sudah berapa bulan? Itu bulan April dia meninggal, Mei, Juni, 2 bulan, saudara. Tapi suaminya belum bisa menerima kenyataan itu. Walaupun dia mulutnya berkata, nggak apa-apa, semua ini harus kami hadapi. Tapi dia menangis dalam dirinya. Dia nggak tahu apa sakitnya. Semua dicek di laboratorium bagus. Dokter hanya mengatakan ini sakit muda, sakit tua ini, gitu ya. Sudah mulai menurun metabolisme tubuhnya. Tapi dokter yang lain di Malang mengatakan ini sakitnya anak muda, katanya. Loh, ini yang mana yang benar? Tapi kami merasakan bahwa dia sangat kehilangan, saudara. Dan dia butuh orang yang menghibur dia. Anaknya nggak bisa menghibur karena apa? Anaknya juga kehilangan orang tuanya, kehilangan mamanya. Bagaimana anaknya juga duda, papanya duda, saling menghibur bisa? Nggak bisa. Mereka membutuhkan penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus. Kami beritahukan kepada mereka. Kami sebagai teman, jaraknya jauh, Malang dengan Banjarmasin. Tetapi kami terus mendukung mereka supaya mereka mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menghibur mereka. Saudara dan saya bisa kuat karena Roh Kudus. Jadi ketika saudara sedih, saudara tidak punya uang sama sekali pun, ada Roh Kudus yang akan mengatakan kebenaran. Hidup kita bukan karena uang, benar? Kita nggak perlu bergantung pada apapun. Kita jalani. Kemarin saya sempat juga mengatakan hal ini kepada teman saya yang bekerja dengan saya. Dia mengatakan sudah nggak ada harapan. Ada. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan ambil alih. Karena Roh Kudus itu tidak tinggal diam. Roh Kudus tidak dipanggil, kemudian kita berbahasa yang berbeda, kemudian saudara hidup semena-mena, kemudian saudara panggil lagi Roh Kudus, datang lagi masuk dalam hidup kita, masuk dalam hati kita, kita berbahasa lain, kemudian hidup kita tidak terkontrol. Itu namanya bukan Roh Kudus. Sudah dibuktikan, saudara. Roh Kudus itu Tuhan, bukan sekedar temanmu. Roh Kudus bukan sekedar penghibur, tapi dia roh kebenaran. Apa itu roh kebenaran? Dia
saudara benar, saudara akan menyangkal diri saudara. Aku benci sekali pada orang ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus gak bisa benci orang, saudara. Gak bisa. Kalau masih ada benci di hatimu, itu bukan Roh Kudus di dalam dirimu. Saudara koreksi. Itu rohmu sendiri. Roh Kudus itu Tuhan. Dia berkuasa. Dia akan menentukan kebenaran yang engkau butuhkan. Saya heran sekali dengan anak Tuhan yang masih dendam kepada orang tua, dendam kepada saudaranya, bahkan dendam kepada temannya. Kenapa? Dia memiliki kebencian karena dia disakiti oleh orang. Kalau dia belum bisa memaafkan orang tersebut, walaupun kita tidak salah, yang membela kita itu bukan manusia, Tuhan yang membela kita. Gimana caranya? Tunggu tanggal mainnya, ya kan? Tunggu tanggal mainnya. Saudara nggak bisa menyelesaikan semua hal dalam satu waktu. Kita ini manusia, saudara, daging, berproses hidup kita. Nggak bisa kita menyelesaikan A sampai Z dalam satu waktu, tidak bisa. Kalau kebenaran itu dalam hidup kita, saudara mau nonton film porno, saudara berkata, ada Roh Kudus di dalam diriku. Untuk apa aku nonton? Apa pentingnya? Saudara bisa menyangkal diri saudara, itu Roh Kudus. Tapi kalau ada pemberontakan dalam dirimu, saudara sekalian, nggak apa-apa lah. Yang lain juga nonton kok, kenapa saya nggak boleh? Itu bukan Roh Kudus. Itu ego, saudara. Itu kedagingan, saudara. Kalau Roh Kudus, Roh kebenaran, dia akan menuntut saudara kepada seluruh kebenaran. Saudara lihat di gereja ini ada yang tidak benar, saudara diam aja, itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita. Bahkan ada 3 hal yang Tuhan selalu ingatkan melalui Roh Kudus. Yang pertama, saudara sekalian, dia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa. Saudara risih sekali dengan dosa. Karena apa? Di hatimu ada Roh Kudus. Kalau pacaran berdua-dua, ada hal yang tidak boleh kau langgar sebelum menikah. Engkau punya Roh Kudus, itu pasti akan berbicara. Nggak usah tanggung-tanggung, saudara sekalian. Roh Kudus ada dalam diri kita. Wah, nggak enak ya jadi orang Kristen. Enak. Siapa bilang nggak enak? Yang nggak enak itu dagingmu, daging kita, hawa nafsu kita yang nggak enak itu akan mencelakakan kita. Tanpa pengendalian diri, saudara sekalian, yang adalah buah roh, maka saudara akan gagal dalam kehidupan. Pasti saudara akan menyesal suatu hari. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Karena saudara tidak punya pengendalian diri. Pengendalian diri adalah hasil dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita yang pertama akan dosa. Saudara sensitif terhadap dosa. Kalau orang ngomong nggak benar, bahkan hamba Tuhan ngomong nggak benar pun, kita bisa merasa, maaf Pak, saya tidak setuju. Maaf Bu, saya tidak setuju. Itu Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan mengingatkan kita akan kebenaran. Ada hal-hal yang perlu dipertahankan. Ada hal yang perlu menjadi fundamen kita, di mana kita berdiri di atas kebenaran itu. Sejenak tadi di mobil kita ngobrol dengan Cik Cula. Gereja si A nggak boleh kalau jemaat meninggal dibakar, nggak boleh. Jemaat B boleh. Jemaat C harus dikubur saja, nggak boleh dibakar. Saudara sekalian, hal yang seperti ini loh dipermasalahkan oleh gereja sampai hari ini. Bahkan saya tambahkan, bukan cuma orang meninggal mau dikubur atau dibakar, tetapi orang dibaptis pun bingung. Mau diselam atau dipercik, itu jadi perdebatan gereja. Aneh nggak? Aneh. Karena apa? Karena itu nggak fondamen.
Itu bukan kebenaran, saudara sekalian. Hal seperti itu bukan kebenaran. Bagaimana kalau kita tetap berpegang teguh pada baptis selam, sementara di daerah yang dingin dan selalu bersalju orang bertobat mau dibaptis? Ya matilah dia beku kalau dia disuruh menyelam. Saudara sekalian, kenapa Tuhan tidak memberikan aturan baku tentang baptisan? Harus diselam atau harus dipercik? Karena Tuhan tahu bahwa kita akan mengalami hal-hal yang terus-menerus akan berkembang dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya dipercik saja, saudara, katanya yang masuk surga hanya kepalanya aja. Dan badannya kemana? Jadi kuyang dia, saudara sekalian. Kenapa? Karena badannya tidak masuk surga, tidak kena air baptisan. Aneh. Air baptisan tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan adalah iman kita kepada Tuhan. Betul? Amin. Saudara, saya banyak akan tambahkan etika-etika, praktika di dalam gereja Tuhan. Antara A atau B. Saudara nggak perlu itu jadi baku, karena itu bukan kebenaran. Kebenarannya adalah yang tertulis di dalam Alkitab. Saya katakan kepada Ciculan tadi di mobil. Kebenarannya adalah ketika Allah mengasihi kita dan kita merespon kasih Allah. Itu kebenaran. Selalu dasarnya itu, saudara. Kalau hamba Tuhan, gereja Tuhan tidak mengasihi Tuhan yang telah mengasihi dia, apapun bentuk yang dia lakukan pasti salah. Saudara, kalau masuk gereja jangan cuma melulu. Kalau Pak Jim bilang A, kita ikut A. Pak Jim bilang B, ikut B. Sementara harusnya memang taat seperti itu, tapi kita lupa ada hal yang kita pelajari dalam kehidupan kita, yaitu roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Kalau hal itu tidak, saudara sekalian, tidak sesuai dengan kebenaran, kita katakan. Jangan kita didoktrin oleh doktrin manusia. Doktrin itu artinya hal-hal teologi, hal-hal yang kita pelajari tentang Tuhan ada di dalam otak kita. Itu namanya doktrin. Saudara didoktrin orang lain, saudara jangan asal mentah-mentah terima. Belajar Alkitab, belajar kebenaran. Dari mana saudara belajar kebenaran? Patokannya dari mana? Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu hadir dalam hidup kita. Saudara tidak panggil dia datang. Saudara juga tidak pernah bisa mengusir dia keluar dari hidup karena dia Tuhan. Jadi jangan salah, saudara. Ada sebagian orang atau sebagian gereja memanggil Roh Kudus. Mari kita undang Roh Kudus. Ini yang Tuhan, dia apa Roh Kudus? Kok sampai berani mengundang Roh Kudus? Roh Kudus tidak perlu diundang-undang, saudara. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita selama-lamanya sampai kita mati. Orang yang menghadapi kematian, dia tidak bisa bilang, aku ikut kamu aja ya matinya. Nggak bisa. Kita menghadapi kematian itu sendiri, seorang diri, saudara sekali. Siapa yang akan menuntun kita? Roh Kudus. Kita aman dan tenang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih yang Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan begitu rinci tentang kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, saudara sekalian. Karena Roh Kudus itu memuliakan Tuhan dan akan memberitakan kepada kita apa yang diterimanya dari Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi segala sesuatu tentang Yesus Kristus itu diberitakan oleh Roh Kudus setiap saat di dalam hidup kita. Respon kita adalah 1, menolak, 2, menerima dan mendengarkan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah berbicara tentang hal lain, saudara sekalian. Dia hanya berbicara tentang Yesus Kristus di dalam hidupmu. Saudara yang terkasih yang Tuhan, kita akan diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Itu hari penghakiman, saudara. Dan semakin
hari semakin mendekati kepada hari penghakiman. Kapan Yesus datang? Tak seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Saudara yang terkasihi Tuhan, kalau kita menyangka Roh Kudus, habislah kita, saudara. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Anak kami, saudara, cuma satu. Dia berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Saya dengan papahnya mendoakan setiap waktu, Tuhan, jangan dia sampai salah jalan. Sebab kalau berbeda iman, pasti sulit untuk menghadapi hidup rumah tangga. Yang seiman aja sangat sulit, apalagi beda iman. Harus salah satu mereka harus memutuskan untuk bersama-sama. Tidak ada titik temu, saudara. Sudah diskusi sepanjang malam pun anak saya tetap berkata, saya tetap memilih dia. Sakit hati ini sebagai orang yang melahirkan anak ini dari bayi. Kalau tahu dia nggak taat sama saya pipes aja, saudara, hidungnya tuh, ya kan, waktu bayi. Udah nggak ada masalah ini kan. Tapi dia anak saya. Bagaimana ini menyelesaikan? Apa yang Tuhan ingatkan saya? Berdoa. Doa puasa. Saya doa puasa, Tuhan, buka jalan buat anak saya. Dia putus, saudara. Nggak tahu sebabnya apa, putus pokoknya. Karena dia ada di Bali kan, jadi saya tidak tahu apa sebabnya. Dia bilang sama saya, Mami nggak usah tanya-tanya saya ya. Saya tidak mau pacaran. Saat ini saya tidak mau pacaran lagi. Saya sudah putus dan memutuskan tidak mau pacaran. Saya sedih sekali. Umurnya sudah tahun ini 30 Desember nanti. Nggak mau pacaran, loh gimana kawin? Iya kan? Nah, kawin mau umur berapa? Mau jadi nenek dulu baru kawin atau bagaimana ini? Saya cuma sedih gitu. Sebagai orang tua saya sedih. Dia bilang, saya nggak pernah menanyakan itu. Bapaknya masih sering menanyakan, gimana, kamu udah move on belum atau apa, digoda-godain sama papanya. Tapi saya sama sekali satu kata pun tanya anak saya tidak pernah tanya. Sampai akhirnya berapa bulan kemudian, belum sampai setahun loh, saudara, hanya berapa bulan. Dia bilang sama saya, Mami sama Papi ada waktu kapan mau video call sama pacarnya yang baru. Saudara sekalian, dia dikasih Tuhan, senang, sukacita, saudara, seiman, saudara sekalian, yang menggandeng cowoknya seiman, saudara sekalian. Dan kemarin di Semarang kami bertemu, saudara, dengan keluarga cowoknya, karena ternyata dia sama-sama dengan saya, kampungnya di Semarang. Jadi saya pulang itu ketemu mama saya, sekaligus ketemu keluarga dari pacar anak saya. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, doakan untuk langkah-langkah selanjutnya. Karena saya tidak mau anak saya ini kawin tua gitu. Maksudnya dia sesuai umurnya dan bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius. Karena katanya dia dengan ini serius. Saudara sekalian, Roh Kudus yang akan mengingatkan dia senantiasa. Karena terakhir, saudara sekalian, dia berkata kepada pacarnya yang dulu, yang tidak seiman, dia berkata, kalau kamu tidak bisa menerima Yesus Kristus, saya pun tidak bisa terima kamu. Itulah sebabnya ketika saya ketemu muka dengan anak saya, baru saya tahu ternyata dia memutuskan pacarnya itu dengan berkata, kamu belum bisa menerima Tuhanku, saya juga tidak bisa terima kamu. Saudara sekalian, kalau bukan Roh Kudus yang menuntun dia bicara begitu, nggak mungkin, saudara. Sampai laki-laki ini rela memutuskan pacaran dengan anak saya hanya karena satu kalimat, kamu belum bisa menerima Tuhanku. Dia nggak bisa, saudara. Memang bukan belum, anak saya belum nikah, dia sudah nikah. Saudara sekalian, pacar anak saya yang lama itu sudah menikah dengan pasangan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Roh Kudus yang akan bisa memberi kalimat-kalimat kebenaran di dalam hidup kita. Mari kita hargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita hargai kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Kita menjadi sensitif akan dosa.
Kita mengetahui kebenaran itu menjadi kebenaran, menjadi kata-kata rema dalam hidup kita. Dan kita melangkah menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai pembelai yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk selalu hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Ibu Evi berdoa buat kita. Terima kasih Bapa di surga untuk Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, menunjukkan tentang dosa, tentang kesalahan, supaya kami berubah dan mengalami pembaharuan iman. Roh kebenaran dalam hidup kami Tuhan, bekerjalah seluas-luasnya, menuntun kami ke jalan-Mu yang kudus, sehingga kami dilayakan menjadi ciptaan baru, menjadi ciptaan orang-orang kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kelayakan, anugerah-Mu, kesabaran, dan biarlah kami terus berpegang pada firman Tuhan yang membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk pemberitaan firman. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, Ibu Evangelis Nadia Daud. Kawanan domba tuntunan tangannya, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita saatnya kita mengumpulkan persembahan kita sambil mengiring jalannya persembahan. Firman Tuhan dari Maliaki pasal 3 ayat 10 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian kita dari nyanyian rohani metodis nomor 61, Barang Siapa.
hadapan-Mu pada siang hari ini. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan akan menjadi satu berkat bagi pelayanan pekerjaan-Mu melalui GMI Immanuel Banjarmasin. Tuhan, berkatilah pekerjaan jemaat-Mu, usaha yang diusahakan oleh jemaat-Mu, serta sekalian saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sebagai mahasiswa, mereka pun belajar memberikan sedikit dari apa yang mereka punya ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kepada mereka, mengembalikan kepada mereka berkat-berkat-Mu dan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa ini ya Tuhan. Demikian juga untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Mereka diberkati dengan kesehatan, kekuatan yang baru senantiasa, sehingga selebih-lebihnya Tuhan, pada satu waktu kami dapat memberikan jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan mengambil saat teduh dan bersalaman satu dengan yang lain.